Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya bakal membahas sebuah smartwatch dari brand Mibro, yaitu setelah hampir 1 tahun saya menggunakan smartwatch Mibro Air. Jadi memang sudah cukup lama sih saya menggunakan smartwatch dari brand Mibro ini, terutama dari Mibro Air, sudah hampir 1 tahun. Dan untuk kondisi dari smartwatchnya ini masih oke, masih bagus. Nah, buat teman-teman yang biasanya baru beli smartwatch Mibro Air ini, yang bakal kalian dapatkan, yang pertama pasti dapat box jam tangannya ya. Di sini terdapat tulisan Mibro Air dan spesifikasi singkat di bagian belakang dashboardnya. Kalian juga akan mendapatkan beberapa aksesoris pelengkap seperti buku manual, charger magnetik yang masih menggunakan 2 pin. Untuk harganya pas pertama kali rilis sih dijual dengan harga di kisaran 500 ribuan ke atas, tapi sekarang untuk harganya itu sudah turun ya. Kalau nggak salah di kisaran kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ribuan. Ini untuk buku manualnya, jadi kalian bisa menghubungkan smartwatchnya ke aplikasi MibroFit agar bisa terhubung dengan handphone kalian. Ya mungkin itu saja sih yang bakal kalian dapatkan. Dan tampilan dari smartwatchnya seperti ini, memiliki desain berbentuk bulat. Cuma ini untuk bagian strapnya bukan strap orinya ya, karena untuk strap orinya itu sudah kurang bagus, jadi saya ganti dengan menggunakan strap model yang lain. Dan memang untuk bagian strapnya ini itu bisa kita ganti dengan menggunakan model strap yang lain dengan ukuran yang sama. Kalau smartwatch Mibro Air ini untuk bagian strapnya berukuran 20 mm, jadi bisa kalian carikan di aplikasi belanja online ya untuk strapnya. Kalau kalian bosan dengan strap yang ori, bisa kalian gunakan model strap yang lain. Untuk harganya bervariasi mulai dari 30.000 sampai 50.000 rupiah. Ini untuk bagian strapnya sih sudah cukup bagus, terasa empuk dan cukup nyaman saat digunakan di pergelangan tangan saya. Untuk bagian bezelnya ini masih terlihat bagus, tidak ada goresan yang terlihat di bagian bezelnya, termasuk di bagian layar smartwatchnya ini saya tidak melihat adanya goresan. Jadi memang masih cukup bagus ya untuk tampilannya setelah hampir 1 tahun saya gunakan. Karena ini juga jarang terbentur ataupun terkena goresan dengan benda yang lain. Tapi akan lebih safety lagi kalau teman-teman pakai smartwatch itu bisa kalian belikan aksesoris pelengkap seperti tempered glass ataupun silikonnya atau bumper, biar saat terkena goresan dengan benda lain itu bisa lebih terjaga dan tidak cepat rusak. Untuk di bagian belakang sih ini masih cukup mulus, cukup bagus, dan memang ada sedikit goresan di bagian belakang karena ini tidak saya tambahkan dengan aksesoris pendukung seperti pelindung bagian bezelnya. Untuk bagian dari sensornya sih sudah cukup bagus selama saya menggunakan smartwatchnya, sudah cukup responsif. Tapi saya tidak mengatakan untuk hasil dari sensornya ini sangat akurat ya, apalagi untuk fitur-fitur pendukungnya seperti heart rate monitoring ataupun fitur pendukung kesehatan yang lain. Saya tidak mengatakan kalau hasilnya itu sangat akurat, tapi setidaknya ini sudah bisa kita gunakan untuk berjaga-jaga, untuk memantau kesehatan tubuh kita. Di sini juga sudah tersedia beberapa tampilan background yang disediakan oleh smartwatch Mibro Air. Dan untuk tampilan backgroundnya ini tidak bisa kita ubah atau kostum dengan menggunakan foto yang lain. Jadi cuma ada satu background saja yang disediakan untuk kita kostum dan kita ubah dengan menggunakan white face yang tersedia atau menggunakan foto yang lain. Entah itu menggunakan foto diri kita sendiri atau mungkin foto orang lain, bisa kalian gunakan di smartwatch Mibro Air ini untuk dijadikan tampilan utama. Ini adalah tampilan dari menu shortcutnya. Di sini ada fitur rest to wake, indikator baterai, fitur temukan ponsel saya, dan fitur pendukung lainnya. Kalau kita swipe ke atas ada menu notifikasi. Kalau kita swipe ke kanan, di sini kita bakal masuk ke bagian tampilan UI utamanya.
Dan menurutku sih untuk tampilan UI-nya ini sangat unik dan sangat berbeda sih dengan model smartwatch yang lain. Terlihat berbeda ya, dan memang ini saya suka sih dengan tampilan UI-nya. Di sini ada fitur-fitur pendukung seperti temukan ponsel saya, fitur timer, fitur stopwatch, sampai fitur-fitur pendukung yang lain seperti musik control, heart rate monitoring, fitur kamera sudah tersedia di smartwatch Mi Bro Air-nya. Untuk mode olahraganya ini cuma tersedia kurang lebih sekitar 12 mode olahraga yang bisa kita gunakan. Mulai dari olahraga jogging, bersepeda, yoga, badminton, sampai olahraga sepak bola. Selama saya menggunakan fitur olahraganya ini, saya tidak menemukan adanya kendala. Cuma memang jujur ya, untuk mode olahraganya ini menurutku sih kurang banyak. Karena dengan harga di kisaran 400-500 ribuan, tapi masih cuma tersedia 12 mode olahraga, itu rasanya sih sangat kurang ya. Karena biasanya sih di model-model smartwatch lain dengan harga yang hampir sama, itu sudah tersedia lebih banyak untuk mode olahraganya. Ada yang sampai 85 mode olahraga, sampai 100 mode olahraga, bahkan lebih dari 100 mode olahraga yang bisa kita gunakan. Tapi di smartwatch ini cuma ada sekitar 12 mode olahraga. Ya itu sih cuma pendapatku saja ya. Itu semua tergantung selera teman-teman sih. Untuk tampilan dari fitur olahraganya ini sudah cukup bagus. Bahkan saat kita lagi menggunakan mode olahraganya, untuk heart rate monitoringnya ini bakal tetap aktif memantau detak jantung kita teman-teman. Tentunya fitur ini sangat berguna ya, karena bisa memantau kesehatan tubuh kita. Apalagi saat kita berolahraga ataupun fitness, dengan menggunakan smartwatch ini, detak jantung akan dipantau selama kita berolahraga, sehingga kita juga bisa menghindari latihan yang berlebih. Tapi saya tidak mengatakan untuk hasil dari fitur kesehatannya atau mungkin fitur olahraganya ini sudah sangat akurat, tapi setidaknya ini sudah bisa kita gunakan untuk berjaga-jaga dan juga memantau kesehatan tubuh kita. Di sini juga sudah terdapat fitur pendukung lainnya seperti stopwatch, fitur timer yang bisa kalian gunakan. Untuk menggunakannya juga sudah cukup simpel sih dan cukup mudah. Oh iya, ini cuma terdapat satu tombol ya di bagian samping yang berfungsi untuk tombol on off dan juga untuk tombol kembali untuk menyalakan smartwatch-nya. Di bagian layarnya ini sudah cukup bagus, sudah menggunakan layar HD. Ya walaupun memang layarnya masih belum menggunakan AMOLED ya, karena ini masih menggunakan TFT LCD. Selama saya menggunakan smartwatch Mi Bro Air ini, saya tidak menemukan adanya delay ataupun nge-lag ataupun error pada sistem operasionalnya. Semuanya lancar. Smartwatch ini memiliki diameter sekitar 42 mm dengan tebal 9,2 mm. Untuk bagian strapnya memiliki lebar 20 mm yang bisa kalian ganti dengan menggunakan strap yang lain dengan ukuran yang sama. Untuk panjang strapnya itu sekitar 248 mm dengan berat smartwatchnya di kisaran 40 gram. Memiliki ukuran layar sekitar 1,28 inch dengan resolusi 240 x 240 pixel yang menghasilkan tampilan layar yang jelas dan juga nyaman untuk dipandang. Di sini juga sudah disediakan untuk pilihan white face yang bisa kita gunakan. Untuk mengganti tampilan white face-nya bisa kalian gunakan dan menghubungkan dengan menggunakan aplikasi Mi Bro Fit. Tapi kalau nggak salah sih ini untuk bagian layarnya masih belum dilapisi dengan Corning Gorilla Glass, jadi harus lebih berhati-hati dan bisa kalian tambahkan aksesoris pelengkap biar layarnya itu tidak mudah tergores atau terbentur dengan benda lainnya. Untuk bagian baterainya selama saya menggunakan smartwatch Mi Bro Air ini sudah cukup awet karena ini sudah memiliki daya tahan baterai berkapasitas 200 mAh dan ini sih sudah cukup besar ya untuk ukuran daya baterai sebuah smartwatch. Dari pihak Mi Bro yang ini mengklaim kalau smartwatch Mi Bro Air ini
mampu bertahan sampai 25 hari dalam mode standby. Sudah menggunakan charger magnetik, jadi cukup mudah untuk mengisi daya, tinggal ditempelkan ke bagian bodi belakangnya. Untuk proses mengisi dayanya sih sudah lumayan cepat ya, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1-2 jam. Sudah memiliki fitur race to wake, cuma sayang nih masih belum terdapat fitur tap to wake dan juga fitur AOD. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.